Dari orang dalam lah. Oh, jalur orang dalam, baik. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Jonathan N di Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Sekarang kita kedatangan seorang penelpon namanya Lina. Halo Lina, kamu nama panjangnya jangan-jangan Lina Jobstreet. Wow, Sayangnya saya tidak seperti Lina Jobstreet, Bang John. baik. Silakan Lina, mau curhat apa Lina? Jadi gini, saya merasa pesimis kalau melamar kerja itu. Karena suka Mm-mm. merasa kalau saya ini orangnya kurang kompeten. Oke, merasa kamu umur berapa? 23 tahun ini. Oke, terus merasa kurang kompeten. Oke, terus? Jadi saya merasa kalau setiap kali melihat lamaran pekerjaan itu kayak bahkan yang basic saja, mungkin seperti admin all shop lah. Hmm. Kan kadang kan ada yang requestnya mau desain atau Mm-mm. sosial media. Jadi begitu melihat desainnya langsung merasa ini udah nggak sesuai dengan skill saya nih, saya nggak ada di skill itu, jadinya Mm. langsung ciut sendiri. Oke, Terus oke. yang kedua memang ya saya mengakui kalau memang kompetennya itu beneran nggak kompeten, Oke. tapi jadi mengganggu, gimana ya bilangnya. Mengganggu gimana maksudnya? Jadi kayak misalnya nih kalau saya orangnya kalau agak ragu gitu, Hmm. jadi suka mikir, aduh ini beneran bagus atau enggak ya, dan Oke. akhirnya itu sempat mengganggu ke pekerjaan saya sebelumnya, dan efeknya sekarang ini jadi nih pilihan saya ini beneran bagus nggak? Oke. Kamu sudah Benar-benar sudah bekerja sekarang? sekarang belum. Oke. Belum pernah bekerja. Sebelumnya sudah, tapi terakhir sampai Maret 2020 dan sampai sekarang belum lanjut Oke. bekerja Itu lagi. kerja jadi apa sebelumnya? Administrator Gimana cara kamu bisa mendapatkan pekerjaan itu? dari orang dalam lah. Oh, jalur orang dalam, baik. Ya, jalur orang dalam. Mungkin memang gini, aku mengerti lah kalau jalur orang dalam kan sebenarnya kita dimudahkan ya, dimudahkan. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada orang dalam ya, apa boleh buat kita terpaksa bekerja semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, jadi buat kamu sendiri, oke, yang tadi misalnya, oh aku nggak merasa kompeten ketika aku melamar di pekerjaan A misalnya, ya, jadi graphic designer misal, karena aku merasa desainku biasa-biasa aja. Oh ya udah, kalau gitu dibalik. Gimana caranya biar desain kamu luar biasa sehingga kamu merasa lebih pede untuk apply pekerjaan desainer? Kan seperti itu ya. Nah, jadi mungkin oh ya udah berarti di balik itu kamu perlu latihan lagi gitu. Kamu perlu mungkin ngambil kelas-kelas lagi gitu ya. Setiap hari dipertajam lah biar lebih mahir. Ketika lebih mahir akhirnya kamu merasa lebih percaya diri dan kamu bisa lebih pede ketika melamar pekerjaan. Gitu ya. Oke. Bayangkan itu satu, itu satu. Ya, ya. Yang kedua, bisa dilihat mungkin, oke, saya pengen melamar pekerjaan, tapi misalnya saya belum jago nih graphic design. Oh ya udah, kalau gitu kamu jagonya dalam hal apa? Nah, jadi kita ngambil yang apa? Yang udah kelebihan yang sudah ada, bisa nggak dimaksimalkan? Ya, misalnya, oke, aku jago dalam menulis cerita. Oh, mungkin kamu bisa lebih cocok jadi penulis. Atau misalnya, oh, aku kalau foto-foto gitu lebih lebih oke. Oh, bisa nggak kamu jadi fotografer? Atau, oh, aku suka makeup. Aku lumayan jago lah makeupan. Oh, bisa nggak kamu jadi makeup artist? Kurang lebih sebegitu. Tuh loh. Nah, sekarang kamu jagonya apa nih? Masih basic aja sih, Bang John. Kayak komputer biasa aja. Kalau dibilang skill yang bagaimana banget sih nggak ada. Tapi kayak hobi menggambar ada. Hmm, Kalau bikin PPT, tapi yang masih simpel aja. Saya merasa masih belum untuk dimasukkan ke dalam CV. ya kalau gitu, oke. Yang tadi itu kan yang pertama tadi yang kita bahas. Bahwa kamu perdalam skill kamu sampai kamu jadi pede untuk masukin ini ke CV-mu, gitu ya. Ya, Nah, tapi ya buat sekarang kan kayak daripada itu kan kasarnya gini.
Yang tadi, kamu mau jago desain, kamu butuh belajar desain dulu. Nah, itu kan belajar juga ada waktunya ya. Itu kan butuh waktu. Atau misalnya, oh ini bisa juga. Atau kamu nge-apply kerja, tapi ngambil posisi magang. Dimana kamu magang mungkin oke lah, bayarnya mungkin lebih sedikit. Tapi di satu sisi, aku dikasih kesempatan untuk belajar. Dan mungkin dibimbing langsung sama karyawan di sana, gitu, sama desainer yang di sana. Gitu. Jadi sambil belajar, sambil bekerja. Itu kan konsep magang. Itu juga bisa jadi cara. Nah, di mana kamu jadi lebih fokus di ningkatin skill daripada penghasilan yang besar. Dan kalau misalnya selesai magang, toh anggap aja kamu skillnya jadi lumayan gitu ya. Siapa tahu kamu bisa diangkat jadi karyawan tetap misalnya. Atau kamu jadi lebih pede untuk ngelamar kerja di tempat lain. Gitu. Nah, itu kan itu satu hal. Tapi yang tadi, kalau misalnya kamu juga ada kelebihan, gitu ya, bisa juga kamu cari cara agar itu bisa mendatangkan uang. Tuh, misalnya ya jago gambar, oke lah bikin ilustrasi. Satu ilustrasi 50.000 gitu ya. Posting aja di sosial media, coba cari. Itu terkesan menggelikan tapi bisa jadi uang loh. Ada temanku yang dia bikin jasa caption, bikin caption aja ya. Mau dipakai di IG, mau dipakai buat surat permintaan maaf sama pacar lah, mau pakai buat apa terserah. Dia bikin 50.000 per caption. Mungkin kayak menggelikan, tapi gara-gara itu dia orderannya banyak, dia sekarang jadi bikin perusahaan. Gitu. Yang tadinya dia ngerjain sendiri, sekarang penulisnya ada belasan, gitu loh. Dan bisa jadi bisnis. Nah, jadi mungkin kamu juga bisa explore cara apa yang enak buat kamu, yang bisa kamu, kelebihan yang bisa kamu uangkan. Gitu. Oke? Oke. Kalau misalnya bagaimana supaya kita ada boost confidence untuk explore-nya. Soalnya kadang saya suka merasa kayak gimana bilangnya ya. Ya itu tadi sih nggak percaya diri. Kayak misalnya saya bisa gambar tapi kurang bagus di menulis. Jadi kalau tiba-tiba nih jumping yang dari yang nggak bisa menulis sama sekali jadi yang seperti yang temannya Bang Jun kan tentu bisa, tapi confidence-nya itu dulu loh. Oh iya, nah gini. Mengubah mindset-nya. Makanya kamu fokus di kelebihan kamu. Temenku fokusnya di kelebihan dia, gitu loh. Dia memang jago nulis. Kalau kamu nggak jago nulis ya udah jangan eksplor di situ. Mungkin cari yang lain. Kamu jago masak, oke mungkin bisa eksplor di masakan. Ibaratnya aku punya ART tuh, bakwan ya. Bakwan masaknya enak banget. Ya udah aku coba jualin aja masakannya, gitu kan. Aku nggak nyuruh bakwan daripada bakwan masak, mending bakwan nulis. Biar nanti bisa jual caption ikan kayak gitu loh. Gitu ya. Jadi coba fokus di kelebihan gitu. Jangan si ini bisa nulis kok aku nggak bisa, ya jangan. Karena kelebihan orang beda-beda, ngapain disamain. Oke? Oke, Bang Jan. Silakan coba diekspor. Baik, oke. Terus satu lagi, Bang. Jadi kan saya kan dulu suka dibilang kerja setengah-setengah. Misalnya kerja yang ini belum beres, suka pindah ke kerjaan lain. Nah, karena itu orang tua saya pun sempat bilang juga, kalau mama ini bos kamu, saya udah pecat aja karyawan seperti kamu gitu. Dan itu sangat mempengaruhi saya sih, Bang John. Jadinya kayak kalau saya mau melamar kerja itu jadi takut nanti apakah saya akan melakukan kesalahan yang sama lagi, dan saya pun tahu saya melakukan kesalahan itu. Kesalahan apa? Tapi kecerobohan. Jadi sebenarnya kan kecerobohan itu kan bisa dihindarin. Tapi memang saya akui saya orangnya ceroboh, dan kadang saya berusaha untuk nggak ceroboh pun kesalahannya terulang lagi. Menurut Bang John itu gimana cara menyelesaikannya? Jadi supaya paling tidak kecerobohan saya ini nggak fatal gitu loh, Bang. Ya double check aja gitu. Maksudnya gini, ketika mengerjakan sesuatu kan biasanya ada do's and don'ts ya. Ya.
Ya udah kamu balik lagi. Ketika misalnya kamu selesai sudah mengerjakan sesuatu, cek lagi. Kalau perlu cek 2 kali, gitu kan. Kalau perlu bikin apa? Bikin checklist. Oke, misalnya desain. Oh, logonya kelihatan jelas. Oke, logo di sebelah kanan atas. Oke, ditik. Oke, warnanya ini. Oke, oh, gitu loh. Jadi kita memang harus lebih teliti. Gitu. Lama-lama bakal biasa kok. Dulu aku sering banget ketinggalan barang di taksi. Ya, ketinggalan barang di taksi dan ketinggalannya tuh bisa parah, bisa nggak cuma dompet tapi setas-tas bisa ketinggalan gitu ya. Waduh. Bisa ketinggalan gitu kan. Nah sekarang caranya biar nggak ketinggalan gimana? Ya sebelum pas turun aku langsung oke, cek dulu di kursi masih ada barang nggak gitu. Jadi sebelum aku turun aku buka pintu, turun di luar aku masih ngeliat dulu. Oke, nggak ada apa-apa, oke, udah tutup. Jadi dari kita pun bisa melakukan usaha itu. Tuh. Nah justru gini, ketika kamu tahu kamu ceroboh, ya, kamu jadi tahu apa yang bisa diperbaiki. Gitu. Beda dengan misalnya, oke, ada orang yang nggak tahu kalau salahnya apa ya. Kan kalau kamu nggak tahu salahnya di mana, mau merbaikinya gimana? Oke, yang yang kayak Bang John tadi pun saya udah lakuin juga. Udah saya double check, bahkan 3-4 kali cek pun saya sudah saya bikin checklist juga. Kadang tetap aja ada salahnya. Setelah desain, misalnya send kerjaan, lihat lagi, aduh, kok ada salah lagi rupanya. Ya tambah lagi checklist kamu. Tuh. Jadi gini, kita juga belajar ya. Menurutku gini, manusia itu semuanya belajar gitu kan. Gimana caranya bukan kayak, oh sekarang kok gue masih jelek, tapi gimana caranya saya jadi lebih baik gitu ya. Yang kita kerjakan sekarang kan pasti juga ada feedback gitu. Kamu bandingin dengan diri kamu di masa lalu deh, 5 tahun sebelumnya gitu. Kamu kira-kira ada peningkatan nggak? Ada sih Bang John. Ya udah gitu kan. Nah sekarang kamu yang sekarang dengan diri kamu 5 tahun lagi itu juga harus ada peningkatan gitu. Nah caranya dengan ya ketika misalnya oh kita ada kecerobohan, klien bilang misalnya kamu kurang ini harusnya lebih teliti lagi. Oke, berarti itu masukin checklist baru gitu ya. Mungkin nanti di Oke masa Bang. depan akan ada kesalahan baru, nggak apa-apa. Tapi kita dari kesalahan-kesalahan lama minimal bisa kita hindari. Nggak apa-apa kok, manusia tuh nggak ada yang sempurna, gitu ya. Tapi kita selalu bisa berusaha minimal untuk jauh lebih teliti lagi lah untuk menghindari kesalahan. Kalau misalnya masih ada salah, oke, tambahin lagi di checklist baru. Mungkin nanti checklist kamu jadi, dari yang cuma 10, mungkin nanti jadi 50. Ya nggak apa-apa. Itu kan yang kamu usahakan biar kamu juga jadi lebih baik. Oke, Liam? Berarti? Intinya sih memang kalau begitu saya hanya usaha aja ya untuk menerima bahwa it's okay kalau memang kamunya ceroboh, yang penting kamu udah berusaha segala macam. Itu, dan berusaha itu kita harus selalu ada peningkatan loh. Itu ya. Maksudnya ya kita harus berusaha lebih baik lagi di esok hari. Sehingga ya diri kita berkembang lebih baik dan minimal banyak hal-hal atau kesalahan itu bisa kita hindari lah. Oke Bang John. Ya wes kalau gitu. Selamat mencoba ya. Tenang aja Ya, kok. terima kasih Bang John. You're still young. You're still young. Kamu masih 23. Jalan kamu masih panjang. Umur pensiun 55. Kamu masih bakal bekerja selama 32 tahun lagi. Lika-likunya masih banyak Bang John. 32 tahun. Nah kan sekarang kamu paling baru bekerja mungkin 1-2 tahun ya. 1-2 tahun dibandingin 30 tahun itu masih pendek banget.
gitu. Jadi jangan takut, tetap improve buat kedepannya aja. Oke? Oke, Bang Zon. Baik, terima kasih kalau begitu. Sukses terus, Ya, Lina.